Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini sudah pukul 7:36, berarti perkuliahan Bu Caci mulai, dan nanti kalau misalkan di saat Bu Caci presentasi ada yang gabung, mungkin Bu Caci mengizinkannya agak telat karena saat itu Bu Caci kan presentasi gitu. Kemudian sebelumnya Bu Caci mohon maaf karena di kontrak kuliah sudah dibaca atau belum kontrak kuliahnya? Sudah. Seharusnya hari ini apa? Ngapain? Kirim video, Iya, harusnya hari ini Bu Caci share link video terkait pokok bahasan kita yaitu gaya. Akan tetapi karena Bu Caci belum sempat dalam membuat video, maka hari ini tidak jadi asinkronus belajar melalui video, tapi hari ini kita sinkronus, yaitu belajar perkuliahan melalui Google Meet begitu. Jadi Bu Caci mohon maaf gitu karena tidak sesuai dengan kontrak kuliah kita, terkendala permasalahannya di Bu Caci sendiri, yaitu tidak bisa memenuhi kewajiban untuk membuat video pembelajaran terkait gaya. Kemudian sudah tahu belum hari ini kalian ada tugas atau tidak? Perkuliahan hari ini. Kalau perkuliahan minggu kemarin kan kalian ada tugas. Kalau perkuliahan hari ini terkait pokok bahasan gaya, kalian dapat tugas tidak di mata kuliah kita? Tidak, Bu. Iya. Hari ini kalian free tugas, jadi tidak ada tugas. Nanti tugasnya 2 minggu lagi. Berarti pertemuan minggu depan itu kita bahas tentang energi. Kalian juga tidak ada tugas. Baru pertemuan di minggu depannya lagi kalian latihan soal menggunakan Google Form gitu. Terkait ini usaha. Jadi nanti di perkuliahan pertemuan ke-7 itu ya, kalian akan melakukan latihan soal melalui Google Form untuk mengerjakan soal-soal terkait gaya, energi, dan usaha gitu ya. Sementara ini berarti tidak ada tugas yang harus dikerjakan dulu di mata kuliah konsep IPA SD. Oke, Bu Caci mulai dari absen dulu. Sebentar, berarti hari ini perkuliahan ke berapa? Kelima, Bu. Pertemuan kelima. Iya, pertemuan kelima. Pertemuan ke-6 tidak ada tugas. Pertemuan ke-7 nanti habis dapat pokok bahasan usaha, kalian ngerjakan tugas, terus kemudian pertemuan ke-8 kita UTS. Oke, Bu Caci mulai. Retno. Hadir, Bu. Kemudian Mamluatul. Hadir, Bu. Kemudian Aisyah Julia. Dea. Hadir, Bu. Pramudita. Hadir, Bu. Arisa. Hadir, Bu. Siti Muzaroah. Ica. Hadir, Bu. Geo. Hadir, Bu. Arfat. Hadir, Bu. Sebentar, ada yang gabung. Nah, seperti ini loh. Maksudnya ketika Bu Caci ada yang gabung gitu terkendala.
Nah, nanti kan terputus kalau menjelaskan gitu loh maksudnya Bu Caci. Nanti mungkin lain kali atau pertemuan minggu depan yang jadi host bisa dari ketua kelas, sehingga nanti saat Bu Caci presentasi gitu hostnya tetap bisa mengizinkan. Nurul Diana, Ifatul, Hadir, Bu. Lulu, Tribulan, Hadir, Bu. Indra, Hadir, Bu. Hadir. Indra hadir, Siti Hairunisa, Hadir, Bu. Delita, Hadir, Bu. Umi, Hadir, Bu. Nila, Hadir, Bu. Zulfa, Hadir, Bu. Renis, Hadir, Bu. Renis hadir, Solihatun, Hadir, Bu. Diah, Hadir, Bu. Evi, Hadir, Bu. Siti Mulyatul, Hadir, Bu. Siti Munawaroh, mohon maaf, Siti Munasaroh, Hadir, Bu. Fitri, Hadir, Bu. Ugo, Hadir, Bu. Aulia, Hadir, Bu. Retno, Hadir, Bu. Nabila, Hadir, Bu. Arizatun, Hadir, Bu. Feti, Hadir, Bu. Liana, Hadir, Bu. Ayunda, Hadir, Bu. Dewi, Dwi Yuni, Hadir, Bu. Ila, Hadir, Bu. Sofia, Hadir, Bu. Alvin Jihan. Hadir, Bu. Bentar, ada yang gabung. Tribulan sudah ada? Hadir, Bu. Oh iya, tadi sudah. Lulu Nilasari, sudah ada apa belum? Halo, Lulu. Nurul Diana, Siti Muzaroah, Itu, Bu, Nurul Diana belum diizinkan katanya. Terus jaringannya jelek. gitu. Iya. Soalnya di sana hujan, Bu. Oke. Halo, Mbak Nurul. Mbak Lulu ada ndak? Ada, Bu. Oke, Lulu ada. Nurul Diana ada atau tidak? Siti Muzaroah, Aisyah Julia, Hadir, Bu. Aisyah Julia. Nurul Diana koneksinya buruk, Bu. Iya, sudah Bu Caci. Lihat. Bu, Dalam? jaringannya jelek, Bu. Di sini hujan. Iya, ini berarti tinggal Mbak Siti Muzaroah yang belum. Oke. Kalian sudah tahu nilai kalian yang tugas membuat laporan belum?
Belum. Perlu Bu Caci share screen ndak ini? Untuk nilainya. Biar tahu gitu ya. Ya, Bu. Kalian sudah dapat berapa untuk tugas yang kalian kerjakan? Sebentar. Caci share screen. Sudah terlihat belum Excel-nya Bu Caci? Sudah. Kurang besar atau tidak? Kurang besar, Bu. Terlihat ya, ini sudah 90%. Dari kelompok 1. Dapat berapa kelompok 1? 85, Bu. 85. Kemudian kelompok 2 dapat 90, kelompok 3 dapat 80, kelompok 4 dapat 90, kelompok 5 dapat 90, kelompok 6 dapat 95, terbaik ini kelompok 6. Kelompok 7 dapat 90, kelompok 8 dapat 85. Di kelompok 6 itu hasilnya yang terbagus, baik dari kerapian, kemudian isi, menentukan variabel, rumusan masalah, kemudian kajian teorinya, kemudian pembahasannya, terus dokumentasinya, dan lain sebagainya. Itu yang paling bagus adalah di kelompok 6. Mana suaranya kelompok 6 ada atau tidak ini? Ada, Bu. Perwakilan dari kelompok 6 kasih apa ya, komentar gitu atau pengalamannya dari pembuatan, bagaimana Mbak kerjasamanya, bisa diceritakan dari perwakilan kelompok 6. Kalian mengerjakannya seperti apa, pembagian tugasnya bagaimana untuk mengerjakan tugas kelompok yang pertama? Kalau tidak ada yang mewakili, Bu Caci kurangi loh nilainya. Ayunda ada, Ayunda? Ada, Bu. Ayo Mbak, ceritakan Mbak, kelompoknya bagaimana? Dalam mengerjakannya, siapa yang bertugas menanam, dan lain sebagainya. Kita mengerjakannya bersama, Bu. Soalnya yang berempat itu satu kos, yang satu sendiri. Tuh, ngekos ya? Berarti kelompoknya Mbak Yunda ngekos. Penanamannya berarti di kos? Iya, di kos. Oh, begitu. Untuk pembuatan laporan berarti semuanya ikut membuat atau dibagi tugas, misalkan yang bagian pembahasan si A, bagian rumusan masalah si B, atau bagaimana Mbak Yunda? Halo? Ya, Bu, yang apa? Yang ngetik itu satu orang, terus yang buat rumusan masalah bersama. Oke, berarti mungkin karena satu kos jadi koordinasinya lebih mudah begitu ya? Iya, Bu. Oke, Bu Caci, lanjutkan itu sekilas terkait tugas kelompok, kalian sudah tahu nilainya. Kemudian untuk tugas individu yang kedua, yang membuat mind mapping, ini kebetulan belum Bu Caci rekap, jadi mohon ditunggu. Bu Caci lanjut untuk materi hari ini ya. Sudah terlihat belum PPT Bu Caci? Sudah, Bu. Ya. Caci slideshow. Oke, untuk pokok bahasan kita di hari ini perkuliahan kelima itu terkait gaya. Kemudian di sini tertulisnya tidak hanya Bu Caci, tapi tim dosen konsep IPA SD, karena konsep IPA SD itu diampu oleh 3 dosen, yaitu Bu Caci, Bu Anggun, dan Bu Iva. Jadi insya Allah untuk kelas
A, B, C ini sama terkait PPT kita di pertemuan kelima ini. Kita lihat dulu, di situ di slide ini ada gambar gitu ya. Ada gambar seorang anak yang naik sepeda, kemudian ada gambar anak yang menendang bola, kemudian ada yang memainkan ketepil, kemudian ada yang bermain jungkat-jungkit gitu. Nah, dari gambar tersebut, dari 4 gambar gitu ya, naik sepeda, main bola, nendang bola, kemudian main ketepil, kemudian jungkat-jungkit. Lah, menurut kalian itu apa yang menyebabkan semua peristiwa itu atau kejadian tersebut disebabkan oleh apa? Gaya. Betul sekali. Jadi yang menyebabkan peristiwa-peristiwa tersebut adalah gaya, sesuai dengan pokok bahasan yang akan kita bahas di hari ini gitu. Sekarang ini kita lihat dulu dari pengertian gaya. Di slide Bu Caci ini sudah menunjukkan gambar seseorang yang mendorong meja, kemudian di sebelahnya itu seseorang yang menarik meja. Dikatakan mendorong dan menarik itu terlihat dari tanda panahnya gitu ya. Kemudian ini jawaban untuk peristiwa apa yang ditunjukkan oleh gambar. Nah, jawabannya adalah sudah disampaikan Bu Caci tadi, yaitu peristiwa apa tadi? Menarik dan mendorong meja. Menarik dan mendorong meja. Kemudian berarti apa yang diberikan oleh orang tersebut terhadap meja? Menarik dan mendorong, berarti itu apa yang diberikan orang tersebut? Gaya. Yang diberikan adalah gaya. Tuh. Nah, di sini berarti gaya itu dapat didefinisikan bahwa gaya merupakan sesuatu kekuatan, bisa berupa tarikan atau bisa juga berupa dorongan yang mengakibatkan benda yang dikenainya ini akan mengalami perubahan gerak atau perubahan bentuk. Kalau kasusnya tadi menarik atau mendorong meja, berarti kira-kira perubahan gerak atau perubahan bentuk? Gerak. Iya, perubahan gerak. Nah, di sini ada 2 kata keyword gitu ya, kata sandi gitu, yaitu ada di kata tarikan dan kata dorongan. Sebenarnya apa yang membedakan tarikan dan dorongan? Kita lihat untuk yang berwarna biru di situ kata tarikan itu merupakan dilihat dari arahnya. Jadi dorongan dan tarikan itu dilihat dari arahnya. Ketika tarikan itu mempunyai arah yang mendekati orang atau hewan atau benda yang menariknya. Jadi kalau gambar ini berarti yang kategori tarikan itu adalah yang ini. Karena arahnya itu mendekati orang yang menarik atau mendorong. Mohon maaf, orang yang menarik. Jadi ini mendekati orang yang menarik. Ini dia. Nah, kalau dorongan berarti mempunyai arah yang menjauhi orang atau hewan atau benda yang mendorong. Ini. Nah, arahnya ke sini berarti kan ini yang mendorong, berarti dia menjauhi. Sehingga dikatakan kalau kategori ini berarti dia adalah dorongan, sedangkan kategori yang ini dia adalah tarikan, gitu. Sehingga perlu disimpulkan bahwa
gaya itu bisa berupa tarikan atau bisa juga berupa dorongan. Itu terkait pengertian dari gaya. Kemudian selanjutnya, gaya itu termasuk besaran apa ya? Nah, kira-kira kalian sudah tahu apa belum kalau gaya masuk besaran apa? Sebelum lihat slide-nya Bu Caci ini. Kalau dari slide-nya Bu Caci, gaya masuk besaran apa? Vektor. Mbak Pramudita mengenal kalau besaran itu jenisnya ada berapa? Lihat dari ada atau tidaknya arah. Berarti kita kenal besaran apa? Pramudita. Pramudita enggak ada? Ifatul? Iya, Bu. Mbak Ifatul mengenal besaran apa kalau dilihat dari ada tidaknya arah? Ada atau tidaknya arah? Kalau di slide-nya Bu Caci kan tertulis besaran vektor. Nah, ini ada enggak jenis besaran lain selain besaran vektor? Besaran pokok. Mbak Ifatul berarti pernah dengar besaran pokok, kemudian Dan besaran turunan. besaran turunan. Selain itu ada lagi Besaran tambahan. besaran tambahan, ada lagi Besaran skalar. ini Mbak Ifatul atau yang lainnya? Yang lain. Yang lain siapa? Mbak siapa ini? Remisi. Reni? Ya, kalau di fisika ya, di IPA khususnya fisika itu kita kenal beberapa jenis nama besaran. Jadi ada yang disebut besaran pokok, ada yang disebut besaran turunan, ada yang disebut besaran vektor, ada yang disebut besaran skalar. Jadi ada 4 jenis. Akan tetapi kalau ditanya berdasarkan ada tidaknya arah, itu kita punya 2 jenis besaran, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Kalau kategori besaran pokok dan besaran turunan itu pengelompokan yang lain gitu ya. Kemudian misalkan yang kita pelajari hari ini kan gaya. Gaya itu masuk besaran apa? Jadi gaya itu masuk dalam kategori besaran turunan. Kemudian satunya lagi dia masuk dalam kategori besaran vektor. Nah, penjelasannya untuk besaran vektor itu berarti dia mempunyai nilai dan mempunyai arah. Jadi ada 2 kata sandi lagi atau keyword ya untuk besaran vektor, yaitu kata nilai dan arah. Sedangkan untuk besaran skalar itu besaran yang hanya mempunyai nilai. Jadi dia tidak mempunyai arah. Jadi ulangi lagi, kalau gaya, besaran gaya yang kita pelajari hari ini itu masuk dalam kelompok besaran vektor ya. Dia punya nilai dan punya arah. Kita lihat contohnya di gambarnya Bu Caci. Di situ ada F1, F2, F3, F4. Nah, kenapa pakai simbol F? Karena untuk gaya itu simbol yang digunakan. Kalau dalam IPA khususnya fisika itu kita menggunakan simbol F besar. Maka di situ ditulis F besar, F1. Ya, sama dengan 50 Newton. N besar itu ini maksudnya ya, N besar ini adalah Newton. Newton itu satuan SI untuk gaya. Karena ini sebagai apa ya? Mengenang gitu ya, mengenang dari seorang ilmuwan yang berperan dalam gaya, yaitu Sir Isaac Newton gitu. Nah, di sini untuk gaya ini kan ditunjukkan melalui garis yang ada panahnya. Nah, tanda panah ini menunjukkan kalau gaya itu memiliki arah
gitu ya. Misalkan untuk F1 yang pertama ini. F1 ini berarti nilai itu sama dengan besar. Ya, nilainya adalah 50. 50 itu nilainya. Kemudian arahnya itu adalah ke mana ini? Ke kanan ya. Hah? Ke kanan. Kita pakai yang koordinat kartesius saja. Jadi ini kategori ke kanan. Kalau ke sini berarti ke kanan. Lawannya berarti ke kiri, atas dan bawah gitu ya. Kita pakai itu saja. Nah, ini berarti F1 nilainya 50, arahnya adalah ke kanan. Kemudian ini selanjutnya, misalkan Bu Caci tanya untuk yang F2. Retno, ada enggak Retno? Halo, Retno? Retno ada 2, Bu. Retno Wulandari yang Bu Caci inginkan. Ya, Bu. Monggo Mbak Retno Wulandari untuk F2, F3, F4 diterangkan. F2 nilainya berapa, arahnya kemana? F3 bagaimana? F2 nilainya 50 ke arah kiri. Betul. Kemudian F3? F3 nilainya 30 ke arah kanan. F4 nilainya 30 ke arah kiri, Bu. Iya, terima kasih. Betul. Kemudian menurut kalian ya, karena dia gaya ini kan masuk dalam besaran vektor. Nah, kira-kira ketika nanti kita menggambarkan misalkan F5 dengan gaya sebesar 10 Newton ke kanan, itu kalau dilihat dari panjang garisnya, kira-kira melebihi dari F4 atau kurang dari F4 ketika Bu Caci inginnya 10 Newton ke kanan, F5. Bagaimana Mbak Nila Putri? Halo Mbak Nila? Tidak ada Mbak Nila? Umi? Ya, Mbak Umi sudah paham dengan pertanyaannya Bu Caci? Ulangi. Oke, kalau misalkan Bu Caci ini ingin menggambarkan F5 Mbak. F5 itu sebesar 10 Newton yang arahnya ke kanan. Nah, pertanyaannya Bu Caci, untuk gaya, ini kan besaran vektor digambarkan dengan garis seperti yang sudah ada di slide. Kira-kira kalau F5 ini 10 Newton, itu panjang garisnya itu akan melebihi F4 atau kurang dari F4, Mbak? Kurang dari F4. Dengan alasan? Karena nilainya lebih sedikit. Iya, ini lebih sedikit dari F4. Jadi intinya ketika kita menggambarkan vektor dengan menggunakan garis gitu ya. Nah, ketika nilainya dia itu lebih sedikit dari yang sebelumnya, berarti otomatis garisnya juga lebih pendek gitu. Panjang garis itu menunjukkan besar dari nilai dari vektor tersebut gitu ya. Itu untuk penggambaran vektor. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan ya, berarti Bu Caci lanjut. Ini, adakah hubungan antara gaya dan percepatan? Gaya tadi simbolnya pakai F kalau di fisika, kemudian percepatan itu pakai A, ya, A kecil. Kalau gaya F besar. Nah, definisi dari percepatan itu perubahan kecepatan dengan selang waktu yang terjadi pada perubahan tersebut. Jadi, percepatan itu perubahan kecepatan terhadap waktu.
Kalau kecepatan itu perubahan posisi, perpindahan, itu ya, perubahan perpindahan terhadap waktu, itu kecepatan. Nah, kalau dirumuskan untuk A tadi kan simbol dari percepatan. Jadi A kecil, ini simbol dari percepatan, sama dengan V per T. V ini, V kecil, sama dengan ini, simbol untuk kecepatan. Sedangkan T kecil, ini simbol untuk waktu. Nah, bisa diulangi lagi. Kalau percepatan itu perubahan kecepatan terhadap waktu. A sama dengan V per T. Kalau ditanya kecepatan berarti perubahan perpindahan terhadap waktu. Jadi V itu sama dengan S per T. Karena hari ini yang kita bahas adalah gaya, berarti kita fokusnya ke percepatan. Karena apa? Karena gaya dan percepatan itu memiliki sebuah hubungan. Jadi jika ditanya, adakah hubungan antara gaya dan percepatan? Jawabannya adalah ada hubungan atau tidak? Jawabannya adalah ada hubungan antara gaya dan percepatan. Hubungan dari gaya dan percepatan ini sesuai dengan hukum 2 Newton. Jadi ketika kita membahas gaya, kita pasti tidak terlepas dari hukum Newton. Nah, makanya untuk satuan gaya, satuan SI dari gaya itu adalah pakai Newton sebagai ilmuwan yang sangat dihargai, sangat berperan ketika mempelajari konsep tentang gaya gitu. Untuk hukum 2 Newton, nah secara matematis ini ditulis bahwa F sama dengan M kali A. Di mana F ini simbol untuk apa tadi untuk F? Gaya. Kalau M ini simbol untuk massa. Kalau A simbol untuk percepatan. Dan perlu diketahui lagi bahwa percepatan atau A itu juga masuk dalam besaran vektor. Jadi dia punya arah. Nah, gaya ini juga tadi sudah dijelaskan bahwa dia punya arah. Kemudian untuk A, percepatan ini juga punya arah. Keduanya besaran vektor. Dan keduanya masuk dalam besaran turunan. Kalau pengkategorian antara besaran pokok dan besaran turunan, berarti gaya dan percepatan ini masuk dalam besaran turunan. Kemudian dia masuk dalam kategori besaran vektor. Akan tetapi untuk M ini massa itu masuk dalam besaran pokok. Kemudian dia pengkategorian satunya lagi, dia masuk dalam besaran skalar. Jadi kalau ditanya massa masuk besaran apa? Massa masuk dalam besaran pokok, kemudian besaran skalar. Gitu. Oke, kita lihat selanjutnya. Gaya adalah hasil kali antara massa dengan percepatan ya, sesuai dengan rumusnya, yaitu F sama dengan M kali A. Jadi gaya itu hasil kali dari massa dengan percepatan. Nah, bisa diartikan bahwa percepatan itu merupakan dampak dari adanya gaya yang bekerja pada suatu benda yang paling mudah diamati. Jadi yang teramati ketika kita melihat suatu kejadian benda gitu ya, mendapatkan gaya, maka yang paling nampak di kita itu adalah percepatannya. Jadi yang paling mudah diamati adalah percepatannya. Itu kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke sifat-sifat gaya. Di sini ada 3. Jadi yang pertama adalah gaya dapat merubah bentuk benda. Kemudian sifat berikutnya, gaya itu dapat mengubah arah gerak benda. Kemudian gaya itu dapat menyebabkan benda bergerak atau berpindah tempat. Jadi dapat mengubah bentuk, dapat mengubah arah gerak,
dapat mengubah benda bergerak atau berpindah tempat gitu. Nah, sekarang Bu Caci minta misalkan ini Arisa ada atau tidak? Ada, Bu. Mbak Arisa, mohon dikasih contoh untuk masing-masing sifat benda ini, Mbak. Iya, Bu. Gaya dapat mengubah bentuk benda. Misalnya, kita melakukan dorongan terhadap meja. Tangan kita mendorong, otomatis meja berubah bentuk dari bentuk 1 ke bentuk 2. Itu merubah bentuk atau berpindah tempat, Mbak? Berpindah tempat. Berpindah tempat. Kalau merubah bentuk, kira-kira pakai contoh itu sesuai atau tidak? Kurang sesuai. Kurang sesuai. Mohon Mbak Arisa dibetulkan terkait contoh gaya dapat merubah bentuk. Contohnya, Ibu sedang menghaluskan bumbu dapur. Bumbu dapur dimasukkan. Bentuk tersebut akan berubah. Misalnya, Ibu melakukan mengulek sambal. Bentuknya kan cabai, terus diulek jadi lembut gitu, Bu. Jadi bentuknya berubah. Oke, berarti gayanya di mana, Mbak, itu? Letak gayanya di proses apa? Proses pengulekan. Proses pengulekan. Bagaimana dengan yang lain? Sudah betul atau belum? Contohnya Mbak Arisa. Betul. Ya, sudah betul. Jadi merubah bentuk dari yang asalnya itu adalah kasar atau cabai, brambang, bawang gitu ya. Ketika kita kasih gaya, kita ulek gitu, berubah bentuk menjadi halus gitu. Misalkan lagi contoh yang paling mudah itu misalkan pakai malem. Nah, tahu malem atau tidak ini? Tahu. Ya, malem itu malam itu di plastisin di apa? Embel-embel. Jadi di embel-embel nanti bisa berbentuk misalkan bulat bola gitu ya, maksudnya bisa lagi bentuknya balok misalkan gitu. Nah, itu kan berarti kita memberikan gaya melalui tangan sehingga bentuknya berubah begitu. Oke, Mbak Arisa sudah betul untuk sifat yang pertama. Lanjut ke sifat yang kedua, Mbak, merubah arah gerak. Contoh dari sifat yang kedua yaitu saat kita sedang bermain badminton, kok yang bergerak ke arah kita dapat kita ubah gayanya ke arah lawan. Gimana? Berubah arah berarti kok yang menuju kita tambik gitu ya. Apa itu namanya tambik itu yang jelas? Yang lebih bagus apa? Nah, memberikan dorongan. Iya, sehingga berubah arah ke lawan begitu ya. Betul berarti ya contohnya Mbak Arisa? Betul. Tuh, lanjut ke contoh untuk sifat yang ketiga, Mbak. Menyebabkan benda bergerak atau berpindah tempat. Halo, Mbak Arisa. Yang pertama tadi Bu yang kurang tepat. Itu bola yang diam tiba-tiba ditendang sehingga bola akan bergerak. Benda yang awalnya diam, bola di sini ya, kita tendang, dia nanti akan menjadi bergerak gitu. Itu untuk sifat-sifat dari gaya yang disampaikan oleh Mbak Arisa. Terima kasih Mbak Arisa. Bu Caci lanjutkan lagi. Untuk gaya sentuh itu berarti gaya yang terjadi karena adanya persentuhan atau kontak langsung antara benda yang memiliki gaya dengan benda yang dikenai gaya. Jadi namanya juga gaya sentuh, pastinya adalah adanya sentuhan atau adanya kontak langsung gitu ya. Kemudian untuk gaya tak sentuh itu berarti gaya yang terjadi karena tidak adanya persentuhan atau kontak langsung
Tidak ada kontak langsung antara benda yang diberikan gaya dan benda yang dikenai gaya. Itu. Di sini ada dua gambar, yaitu gambar 2.4, itu ada gambar yang disebut dengan gaya statis. Kemudian ada gambar 2.5 yang disebut dengan gaya pegas. Gitu. Kalau dilihat dari gambarnya, gitu, itu kira-kira definisi penjelasan dari gambar itu seperti apa? Geo, Mas Geo, ada enggak? Ya, Bu. Oke, monggo dijelaskan Mas untuk gaya pada gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Itu penjelasannya seperti apa, Mas Geo? Gambar yang pertama itu gaya listrik statis itu yang penggaris itu ya. Penggaris. Ya, kertas angkat sendiri itu, Bu. Iya. Terus yang kedua itu gaya pegas. Anak narik apa itu? Panah, Bu ya. Iya, panah. Itu gaya yang langsung ada sentuhannya, Bu. Oke. Berarti kalau penggolongan berdasarkan penggolongan jenis gaya untuk gambar yang pertama di mana penggaris menarik potongan kertas kecil-kecil masuk jenis gaya apa, Mas Gio? Gaya yang tak sentuh, Bu. Gaya tak sentuh. Jadi gaya listrik statis masuk kategori gaya tak sentuh. Betul ya? Bagaimana teman-teman? Betul atau tidak? Betul. Kemudian gambar yang kedua, yang dua anak menarik panah, itu masuk gaya apa, Mas? Jenis gaya apa, Mas Gio? Gaya sentuh, Bu. Gaya sentuh, bener ya. Berarti gambar yang pertama, yang ini penggaris, ini masuk jenis gaya tak sentuh. Kemudian untuk gambar yang kedua, nih, yang gambar anak menarik panah, itu masuk dalam gaya sentuh. Itu. Nah, ini untuk contoh selanjutnya terkait gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Bisa dilihat untuk gaya sentuh, ini ada gaya otot, gaya pegas, kemudian ada gaya gesek. Definisinya kita lihat satu-satu. Untuk gaya otot itu berarti gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau hewan. Nah, misalkan tadi kita mendorong meja, menarik meja, itu masuk dalam kategori gaya otot dan jenis gaya sentuh, gitu ya. Termasuk apa? Misalkan mengangkat air di bak dari bawah ke atas. Nah, itu juga masuk dalam gaya otot. Kemudian gaya sentuh berikutnya, contohnya adalah gaya pegas. Gaya pegas itu gaya yang ditimbulkan oleh benda yang mengalami pemampatan atau peregangan. Contohnya saja ini yang paling mudah kita lihat itu karet. Nah, karet itu kan bisa kita mampatkan, bisa kita regangkan. Artinya kita tarik, nanti dia akan setelah tarikannya kita lepaskan, maka dia akan kembali ke panjang semula. Nah, itu masuk gaya pegas di karetnya ya. Di karetnya itu masuk dalam gaya pegas. Kemudian berikutnya gaya sentuh yang ketiga itu contohnya adalah gaya gesek. Gaya gesek itu gaya yang timbul dikarenakan adanya gesekan antara permukaan dua benda yang bersentuhan. Nah, misalkan saja gaya gesek ketika sebuah ban mobil gitu ya, itu melaju di jalan raya. Nah, berarti antara ban dengan jalan itu terjadi yang namanya gaya gesek. Dan perlu diketahui untuk gaya gesek itu arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, misalkan saja kok bendanya bergerak ke kanan, nah ban mobil tadi yang bersentuhan dengan jalan itu bergerak, mobilnya bergerak ke kanan, maka gaya geseknya berlawanan dengan arah gerak benda. Berarti bergerak ke kiri untuk gaya gesek. Karena gaya tadi kan besaran vektor punya arah ya.
Nah, berarti gaya gesek pun ya punya arah, arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Gitu. Kemudian kita lihat untuk gaya tak sentuh. Di sini ada 3 juga, yaitu gaya magnet, kemudian gaya gravitasi, kemudian gaya listrik. Untuk gaya magnet, nah definisinya, gaya magnet itu adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh benda yang bersifat magnet. Tuh ya, misalkan saja ada magnet menarik paku. Nah, itu juga masuk dalam gaya magnet. Itu dia masuk dalam jenis gaya tak sentuh. Jadi tanpa bersentuhan itu gaya magnet dapat menarik benda-benda yang bersifat magnetis itu. Kemudian ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu gaya yang ditimbulkan oleh benda untuk menarik benda lain ke arah pusat benda yang bersangkutan. Gaya gravitasi yang paling mudah kita lihat itu adalah gravitasi bumi. Nah, gravitasi bumi ini terjadi karena adanya percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi bumi ini arahnya menuju pusat bumi. Gitu. Makanya kalau ada benda jatuh, jatuhnya kan ke bawah. Nah, itu karena ditarik oleh gaya gravitasi bumi. Dan perlu diketahui juga bahwa setiap benda yang bermassa, ya, sesuatu yang bermassa itu pasti punya yang namanya gaya berat. Gaya berat ini gaya yang terjadi karena adanya gravitasi bumi, percepatan gravitasi bumi. Kalau dirumuskan untuk gaya berat, ini simbolnya W. W ini sama dengan M kali G. Jadi massa kali percepatan gravitasi. Gitu. Itu kalau kita kembangkan terkait gaya berat. Jadi, setiap benda yang bermassa itu pasti punya yang namanya gaya berat. Gitu. Nah, kalau kita ulas lagi gitu ya, berarti benar enggak sama enggak antara massa dan berat gitu. Karena massa itu masuk dalam besaran pokok, besaran skalar. Berarti massa dan berat itu sama atau tidak gitu. Kira-kira bagaimana? Sama atau tidak antara massa dan berat? Monggo yang ingin berpendapat sama atau tidak antara massa dan berat? Sama, Bu. Sama. Penjelasannya bagaimana, Mbak? Kok bisa sama? Tadi massa sama apa, Bu, berat? Penjelasannya Bu Caci kan berat itu masuk dalam kelompoknya gaya berat. Gaya berat itu timbul karena adanya massa dan percepatan gravitasi. Nah, berarti sama enggak antara massa dan berat? Monggo yang ingin berpendapat. Arfat ada enggak Arfat? Iya, Bu. Oke, bagaimana Mas? Menurut Mas Arfat antara massa dan berat, Mas. Kira-kira seperti apa? Sama ataukah tidak sama? Tidak sama. Tidak sama. Penjelasannya kenapa, Mas Arfat? Kalau massa adalah jumlah material, suatu material, sedangkan berat adalah ukuran, Bu. Oke. Bagaimana gravitasi bekerja? Oke, kalau dilihat dari jenis besarannya, bagaimana Mas Arfat? Untuk massa, kata Bu Caci tadi, bagaimana? Untuk massa besarannya M. Masuk dalam jenis besaran apa? Untuk massa? Pokok atau turunan? Pokok mungkin. Pokok, betul sekali. Massa itu besaran pokok. Gitu. Sedangkan ini kalau dilihat dari ada tidaknya arah, massa masuk besaran vektor atau skalaar, Mas Arfat? Skalaar, Bu. Skalaar. Jadi skalaar atau vektor?
Oke, skalar. Tadi Bu Cati sudah bilang kok kalau massa itu masuk besaran skalar karena dia tidak punya arah. Kemudian kalau gaya berat itu dia masuk kategori gaya ya, sesuai penjelasan tadi, termasuk gaya tak sentuh gitu ya. Berarti berat itu skalar atau vektor, kemudian dia pokok atau turunan, Mas. Untuk gaya berat. Turunan, Bu. Oke, betul. Berarti dia masuk turunan. Karena dia termasuk kategori gaya, berarti dia vektor atau skalar, Mas? Skalar, Bu. Skalar, benar atau tidak? Vektor. Jadi gaya berat itu masuk dalam vektor karena dia adalah bagian dari gaya. Arahnya kemana tadi? Bu Caci bilang gaya berat. Kalau vektor kan berarti punya arah. Arahnya kemana? Kalau gaya berat. Halo? Iya, Bu. Bu Caci tadi bilang arah gaya berat itu kemana, Mas? Ke inti bumi, Bu. Ke bawah. Ya, menuju pusat bumi. Jadi gaya berat itu dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Jadi arahnya dia menuju ke pusat bumi. Begitu untuk gaya berat. Itu terkait dengan gaya berat gitu ya. Menyinggung terkait gaya gravitasi. Itu arahnya adalah ke gaya berat. Jadi timbul karena adanya percepatan gravitasi bumi untuk gaya gravitasi bumi. Nah, dia masuk dalam kategori gaya tak sentuh. Jadi tanpa bersentuhan dia itu tertarik menuju ke pusat bumi jika itu adalah gaya gravitasi bumi. Kemudian berikutnya adalah gaya listrik. Nah, gaya listrik ini adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan-muatan listrik atau arus listrik. Seperti halnya yang ditunjukkan oleh gambar penggaris yang menarik potongan kertas tadi, itu masuk dalam gaya listrik statis. Jadi untuk listrik ini ada dua golongan gitu ya. Ada listrik statis, ada listrik dinamis. Kalau yang listrik statis gitu yang tadi dicontohkan yaitu penggaris yang menarik potongan kertas. Kalau listrik dinamis berarti nanti sudah ada arus listrik gitu ya. Misalkan saja ya listrik yang ada di rumah kita itu masuk dalam kategori listrik dinamis gitu. Nah, nanti di listrik statis contohnya lagi misalkan tangan kita itu menyentuh layar televisi yang baru dimatikan. Jadi awalnya TV-nya menyala, kemudian dimatikan, kemudian tangan kita sentuhkan di layar, itu bagaimana rasanya? Mas Gio? Monggo ya, monggo semuanya. Merinding, Bu. Lah itu juga menunjukkan adanya listrik statis gitu. Oke, Bu Caci lanjutkan lagi. Ini. Nah, tadi kan dikatakan kalau kita belajar gaya itu berarti kita tidak terlepas dari hukum Newton. Untuk hukum Newton ini ada 3, yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, kemudian hukum Newton 3. Kita lihat dari hukum Newton 1 dulu, atau hukum 1 Newton. Nah, untuk bunyinya, hukum 1 Newton itu berbunyi setiap benda akan diam atau bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Maknanya di sini atau artinya itu benda memiliki sifat untuk selalu mempertahankan keadaan diam atau keadaan bergeraknya. Gitu. Jadi kalau dirumuskan ya,
sigma F. Sigma F itu artinya resultan gaya. Ya, resultan gaya yang bekerja pada benda itu jika sama dengan 0, maka benda tersebut akan diam atau bergerak lurus beraturan. GLB, gerak lurus beraturan. Itu untuk hukum 1 Newton. Contohnya saja, ketika misalkan teman-teman mengendarai kendaraan atau berada di dalam bis misalkan. Nah, kemudian kendaraan atau bis tersebut tiba-tiba berhenti mendadak. Awalnya berjalan, naik bis, berdiri misalkan, kalian berdiri naik bis, di dalam bis, bisnya berjalan, kemudian bisnya tiba-tiba berhenti, mendadak, direm. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Apa yang kalian rasakan? Kaget, Bu. Kaget. Untuk badannya sendiri bagaimana? Condong ke depan. Kayak apa ya? Ndlosor, apa itu? Istilahnya apa? Kaget ke depan gitu loh. Nah, itu juga menunjukkan contoh dari hukum 1 Newton bahwa awalnya kan kita bergerak di dalam bis itu tadi. Kok tiba-tiba berhenti? Kita itu mempertahankan keadaan bergerak kita sehingga kita terdorong ke depan itu tadi saat bis tiba-tiba direm gitu. Itu masuk dalam makna tadi, yaitu mempertahankan keadaan diam atau bergeraknya. Karena bisnya bergerak berarti mempertahankan keadaan bergeraknya. Kalau mempertahankan keadaan diam, ya kebalikannya. Misalkan saja kita di dalam bis, bisnya diam, belum bergerak ya, belum bergerak. Kemudian bisnya tiba-tiba bergerak, maju ke depan, berjalan. Itu ya. Kira-kira tubuh kita yang asalnya diam itu akan terdorong kemana? Ke belakang. Nah, kaget terdorong ke belakang gitu. Itu terkait hukum 1 Newton yang kita rasakan di kehidupan sehari-hari. Nih, sekarang kita lihat dari contohnya. Contoh penerapan dari hukum 1 Newton seperti yang tampak di gambar di slide-nya Bu Caci. Itu ada balok berwarna apa baloknya? Kuning. Berwarna kuning, betul. Ada berapa gaya yang bekerja di situ? 2 gaya. Gaya yang ditunjukkan oleh F1 dan F2. F1 besarnya berapa? 5 Newton. F2 besarnya berapa? 5 Newton. F1 arahnya ke kanan. F2 arahnya ke kiri. Berarti F1 dan F2 besarnya sama tetapi berlawanan arah gitu ya. Nah, berarti kalau kita jumlahkan, kita resultankan itu sigma F-nya ketemu berapa? 0 karena misalkan saja kita buat perjanjian yang ke kanan itu tandanya positif, yang ke kiri tandanya negatif. Berarti F1 dikurangi F2 ya, min F2. Berarti 5 Newton min 5 Newton hasilnya resultan gaya yang bekerja pada balok itu adalah 0. Nah, berarti karena resultan gayanya 0 berarti baloknya akan bagaimana? Diam. Akan diam gitu. Oke, paham ya terkait hukum 1 Newton? Jadi hukum 1 Newton sigma F sama dengan 0. Bendanya akan diam atau GLB, gerak lurus beraturan. Oke, bisa Cik lanjutkan. Untuk hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton itu berbunyi bahwa besarnya percepatan yang dialami suatu benda itu berbanding lurus dengan gaya yang bekerja terhadap benda tersebut
dan berbanding terbalik dengan massa benda. Berarti di sini ada 3 besaran, yaitu besaran percepatan, simbolnya A kecil, dengan satuan SI meter per sekon kuadrat. Kemudian ada besaran gaya, yang simbolnya F besar, dengan satuan SI Newton. Kemudian ada besaran massa, dengan simbol M kecil, dan satuan SI kilogram. Itu yang diperhatikan. Tadi sudah disinggung terkait hubungan antara gaya dan percepatan. Kan ditunjukkan oleh hukum 2 Newton. Kita ulas kembali di sini. Nah, makna dari hukum 2 Newton ini, percepatan yang timbul pada suatu benda itu karena dipengaruhi gaya yang bekerja pada benda, kemudian besarnya akan berbanding lurus dengan gaya, kemudian arahnya nanti sama dengan arahnya gaya, arahnya percepatan dengan arahnya gaya itu adalah sama. Kemudian percepatan itu berbanding terbalik dengan massa. Kalau dirumuskan berarti A sama dengan sigma F per M. Kalau nyari F berarti sama dengan M kali A. Kalau nyari M berarti F per A. Gitu ya. Bisa diulangi lagi. Hukum 2 Newton itu kalau dari rumus berarti F sama dengan M kali A. Kalau nyari A berarti F per M. Kalau nyari M berarti F per A. Jadi percepatan itu sebanding dengan gaya. Kemudian percepatan itu berbanding terbalik dengan massa. Nah, makna dari kata sebanding dan berbanding terbalik itu artinya ketika dari kata ini ya, percepatan itu kan sebanding dengan gaya. Artinya ketika gaya yang diberikan itu semakin besar, maka percepatannya pun akan ikut besar. Itu makna dari sebanding. Tapi kalau berbanding terbalik itu misalkan saja untuk percepatan kan berbanding terbalik dengan massa. Berarti ketika gaya yang sama ya diberikan pada massa yang kecil dan besar, ketika gayanya itu diberikan pada massa yang besar, maka percepatannya itu akan kecil. Jadi itu berbanding terbalik. Ketika massanya besar, percepatannya kecil. Kalau massanya kecil, nanti percepatannya besar. Tapi kalau sebanding, ketika gayanya besar, maka percepatannya ikut besar. Ketika gayanya kecil, percepatannya ikut kecil. Itu makna kata sebanding dan berbanding terbalik. Kita lanjut untuk contohnya. Nah, di situ ada balok berwarna kuning juga dengan massa berapa ya? 2 kilogram. Dengan massa 2 kilogram. Nah, di situ balok dengan massa 2 kilogram dikenai oleh berapa gaya? 2. Gaya apa dan gaya apa? F1 dan F2. F1 besarnya berapa? Nilainya berapa? 5 Newton. F2 besarnya berapa? 10 Newton. Berarti kalau kita cari resultannya, itu berarti berapa sigma F-nya? 15 Bu. Alasannya kenapa kok ditambahkan? Kok beda dengan yang tadi, yang sebelumnya? Oke, arahnya sama, yaitu sama-sama kemana? Kanan atau menuju benda. Iya, arahnya sama-sama ke kanan. Berarti karena dia sama arahnya, maka kita tambahkan. Kan gitu. Sehingga ketemu bahwa sigma F itu adalah
15 Newton. 5 Newton ditambah 10 Newton. Ya, hasilnya 15 Newton. Nah, kalau sudah ketemu ya sigma F-nya, kemudian masanya sudah ada yaitu 2 kg, berarti percepatannya berapa? 7,5. 7,5 dengan satuan meter per sekon kuadrat. Didapatkan dari mana kok 7,5? 15 dibagi 2. Hasilnya adalah 7,5 meter per sekon kuadrat. Itu untuk besar percepatan yang dialami balok. Kemudian untuk arahnya bagaimana? Arah percepatannya? Ke kanan. Ke kanan. Dengan alasan? Dengan alasan? Kenapa percepatannya kok ke kanan? Ica, mana Ica? Gayanya menuju ke kanan, Bu. Oke, karena gayanya menuju ke kanan, arah gayanya ke kanan, dan perjanjiannya tadi, arah percepatan itu searah dengan gaya. Oke, Bu Caci minta Ica. Mana Ica? Suaranya, ada ndak Ica? Ica? Ica tidak ada? Dea? Dea? Ini absen tapi kok tidak ada ya ketika Bu Caci tunjuk. Tidak ada juga Dea berarti. Tribulan? Tribulan mana suaranya? Ada, Bu. Oke, Mbak Tribulan, coba diulangi lagi terkait menentukan besar dan arah percepatan dari balok yang ada di slide-nya Bu Caci. Diceritakan lagi Mbak Tribulan yang keras. Iya, Bu. Itu kan menentukan besar dan arah percepatan. Tadi kan yang 2 masanya itu kan 2 kilogram. Terus F1-nya itu 5 Newton dan F2-nya itu 10 Newton. Terus cara menentukannya itu 10 Newton ditambah 5 Newton karena arahnya sama, jadinya itu ditambah. Iya. Jadi hasilnya itu 15. Terus 15 rumusnya kan dibagi. Jadi 15 dibagi 2 yaitu 7,5. Apanya Mbak yang 7,5? Itu apa? Besarnya. Besarnya apa? Gaya kah? Percepatan kah? Masa kah? Gaya, Bu. Betul, gaya. Bukannya gaya sudah ada di situ 5 Newton tambah. Iya, apa itu? Percepatan, Bu. Percepatan, Bu. Iya, besarnya percepatan adalah 7,5. Dengan satuan apa, Mbak? Halo? Iya, Bu. Mbak siapa tadi? Lupa, Bu Caci. Tribulan, Bu. Mbak Tribulan. 7,5 percepatannya. Itu dengan satuan apa, Mbak? Percepatan berarti yang itu ada apa namanya?
percepatan satuan dari percepatannya itu apa Mbak Tribulan? Geo bisa membantu Mas Geo? Meter per sekon kuadrat, Bu. N per S kuadrat. Iya. Kalau sudah ada per berarti meter per sekon kuadrat. Kalau tidak ada per berarti meter sekon pangkat min 2 gitu ya. Itu untuk satuan percepatan. Untuk arahnya bagaimana Mbak Tribulan? Arah dari percepatan. Bentar, Bu. Ke kanan, Bu. Ke kanan dengan alasan? Karena itu kan F1 dan F2-nya ke kanan. Perjanjiannya adalah jika percepatan itu searah dengan arahnya gaya gitu. Makanya percepatannya adalah ke kanan karena arah gayanya juga ke kanan. Terima kasih Mbak Tribulan. Oke, kita lanjut untuk yang ketiga, yaitu hukum Newton 3 atau hukum 3 Newton. Bunyinya untuk hukum 3 Newton itu setiap ada gaya aksi yang bekerja pada suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Jadi di sini ada kata kunci atau keywordnya itu adalah gaya aksi dan gaya reaksi. Arahnya berlawanan tapi besarnya sama. Nah, maknanya ini jika sebuah benda pertama mengerjakan gaya terhadap benda kedua, maka benda kedua pun mengerjakan gaya terhadap benda pertama yang besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Makanya untuk hukum 3 Newton ini kalau dituliskan dalam sebuah rumus atau persamaan matematis, ini F aksi sama dengan min F reaksi. Jadi tanda min itu menunjukkan berlawanan arah. Itu tadi. Oke, kita lihat contohnya. Nah, di situ ada gambar yang pertama itu seorang anak yang mendorong dinding atau mendorong tembok. Nah, anak itu berarti mengerjakan gaya gitu ya ke tembok. Atau yang kita sebut dengan F aksi. Kemudian tembok pun itu mengerjakan gaya ke anak yang disebut dengan F reaksi. Hanya saja arahnya yang berlawanan gitu. Nah, kemudian di gambar yang berikutnya di sampingnya itu ada dua buah balok warna warnanya kuning sama hijau. Balok yang pertama warnanya kuning, balok yang kedua nomor 2 warnanya hijau. Nah, karena kedua balok ini bersentuhan gitu ya, bersinggungan, maka balok kedua ini mengerjakan atau mendapatkan gaya dari balok yang pertama sehingga ada F21. F yang dirasakan oleh balok kedua karena balok pertama, maka kita sebut F21. Kemudian demikian juga untuk balok yang pertama juga mendapatkan gaya dari balok yang kedua. Jadi balok pertama F kita sebut F12 berarti yang dirasakan balok pertama karena gaya oleh balok yang kedua. Itu kita sebut dengan F12. Nah, di sini untuk besarnya itu antara F12 dengan F21 itu adalah sama, hanya saja arahnya berlawanan, satu ke kiri, satu ke kanan. Maka kita tuliskan F12 sama dengan min F21. Itu terkait hukum 3 Newton. Oke, terima kasih untuk pokok bahasan kita terkait gaya, berarti sudah selesai. Ada pertanyaan untuk Bu Caci? Silahkan yang ingin bertanya.
Monggo yang ingin bertanya terkait pembahasan kita gaya. Apa perlu Bu Caci tunjuk untuk yang bertanya? Tidak ada. Aulia mana suaranya? Ada ndak Aulia? Halo? Halo Aulia? Diah Farisma. Ada ndak? Ada, Bu. Oke, Mbak Diah Farisma. Silahkan pilih membuat pertanyaan untuk Bu Caci atau menyampaikan kesimpulan terkait pokok bahasan kita. Monggo Mbak Diah, pilih yang mana? Menyampaikan kesimpulan, Bu. Oke, silahkan Mbak Diah. Gaya merupakan langsung, Bu. Iya, monggo. Jadi, gaya merupakan suatu tarikan atau dorongan yang mengakibatkan benda yang dikenainya akan mengalami perubahan bentuk. Tarikan mendekatkan benda, dorongan menjauhkan benda dari benda satu ke dari benda yang satu dengan benda yang lainnya. Jenis besaran menurut ada tidaknya arah ada dua jenis, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Besaran vektor memiliki nilai dan arah, sedangkan besaran skalar hanya memiliki nilai. Percepatan yaitu perubahan kecepatan dengan selang waktu yang terjadi. Untuk rumus percepatan A sama dengan V per T. Iya. Selanjutnya sifat-sifat gaya. Ada 3 sifat gaya. Yang pertama, gaya dapat mengubah bentuk benda. Yang kedua, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi benda untuk berpindah tempat. Terus yang selanjutnya jenis gaya. Ada gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh, gaya yang terjadi karena adanya sentuhan. Sedangkan gaya tak sentuh, gaya yang terjadi karena tidak adanya sentuhan. Contoh gaya sentuh ada gaya otot, gaya pegas, dan gaya gesek. Untuk gaya tak sentuh ada gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya listrik. Terus gaya berat muncul karena adanya massa dan berat. Untuk kesimpulan saya hanya itu, Bu. Oke, terima kasih Mbak Diah. Sudah cukup lengkap lah, 75% lah sudah tertangkap di memorinya Mbak Diah. Oke, tadi ada yang WA Bu Caci, ini Mbak Siti Muzaroah, katanya kuotanya habis. Sekarang Mbak Siti Muzaroah sudah gabung atau belum ini? Ada atau tidak? Halo, sudah gabung atau belum Mbak Siti Muzaroah? Oke, kalau belum ada berarti hari ini tidak mengikuti perkuliahan gitu, karena tidak mengikuti meet, maksudnya Bu Caci, karena kendala kuota habis. Oke, Bu Caci lanjut untuk Mas Puguh Eka. Ada atau tidak? Ada, Bu. Oke, Mas Puguh Eka bisa dilanjutkan kesimpulan dari Mbak Diah tadi, khususnya yang belum tersampaikan terkait hukum Newton, Mas. Monggo Mas Puguh. Hukum Newton terbagi menjadi 3, yaitu hukum 1 Newton sama hukum 2 Newton dan hukum 3 Newton. Perbedaannya bagaimana untuk hukum 1, 2, 3?
Kalau hukum 1 bahasnya apa, hukum 2 apa, hukum 3 apa? Kalau hukum 1 Newton membahas tentang benda yang memiliki sifat untuk selalu mempertahankan keadaan dia. Tidak dengar Mas Pugo. Timbul pada suatu benda karena dipengaruhi gaya. Bisa diulangi Mas Pugo untuk hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton menerangkan tentang timbul pada suatu benda karena dipengaruhi oleh gaya. Tetap tidak kedengaran Mas, tidak terdengar jelas untuk hukum 2 Newton. Diulangi sekali lagi Mas Pugo. Siap. Percepatan yang timbul pada suatu benda karena dipengaruhi oleh gaya. Atau besarnya akan berbanding lurus dan searah dengan gaya itu, atau dan berbanding terbalik dengan massa benda. Oke. Untuk hukum 3 Newton membahas tentang setiap ada gaya aksi yang bekerja pada suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi yang besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Pugo untuk kesimpulannya. Melanjut dari Mbak Diah tadi. Ini berarti tidak ada pertanyaan ya untuk Bu Caci. Kalau tidak ada, berarti perkuliahan kita akhiri. Kalian tidak mendapatkan tugas. Cukup melengkapi atau yang belum mengirim tugas untuk TI kedua mind mapping masih Bu Caci tunggu karena batas pengumpulannya adalah nanti jam 23:59 menit. Itu untuk TI yang kedua. Jadi nilai kalian di Bu Caci itu sudah ada TK1, tugas kelompok 1, kemudian sudah ada tugas individu 1 dan 2. Sudah punya nilai 3 di Bu Caci. Kalian sudah punya nilai 3 gitu. Nanti nilai TI yang ketiga itu ada di pertemuan ke-7. Jadi kita latihan soal terkait gaya, energi, dan usaha gitu. Kalau sudah berarti Bu Caci akhiri ya. Sampai ketemu minggu depan. Kalian lanjut perkuliahan. Habis ini kuliahnya siapa? Bu Ari Meet juga atau TM? Daring. Berarti pakai Meet juga ya kayak Bu Caci gini? Iya, Bu. Oke, selamat mengikuti perkuliahannya Bu Ari. Kemudian mungkin masih ada waktu untuk istirahat karena Bu Ari nanti jam berapa? 9.40 ya, kalau tidak salah. Iya, Bu. Berarti kalian masih punya waktu untuk istirahat, jadi istirahat dulu. Kita akhiri perkuliahan kita terkait pokok bahasan gaya. Semoga bermanfaat, semoga kalian paham dengan apa yang disampaikan Bu Caci. Kemudian untuk belajar terkait materinya, nanti Bu Caci upload video kita, video pembelajaran kita, nanti bisa dilihat, kemudian dipelajari gitu ya, untuk persiapan latihan soal di pertemuan ke-7. Oke, Bu Caci mohon maaf apabila Bu Caci banyak salah, banyak kurang gitu ya dalam memberikan materi, memberikan perkuliahan. Kita akhiri bersama meet kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.